tetapi di sini tidak ada air sama sekali, kosong kawan-kawan. Tapi di sini kita tidak ada satupun tanaman yang mengalami namanya kelayuan karena kekurangan air kawan-kawan. Nah seperti ini kondisi tanahnya, sangat-sangat kering sekali. Seperti ini, sudah tidak ada dibilang air sama sekali ini. Tetapi walaupun demikian, tanamannya tetap subur ini, batangnya besar-besar. Nah, dosis yang kita gunakan dalam pemberian kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Pada hari kawan-kawan kita berada di kebun tanaman cabai. Bagaimana kawan-kawan bisa dilihat di samping ini, tanaman cabainya sangat-sangat subur, buahnya sangat lebat seperti ini, sudah besar-besar, gembel sekali. Nah tentunya kalau kita ingin mendapatkan hasil seperti ini, kita harus benar-benar merawat tanaman cabai itu. Tetapi, nah kawan-kawan saya katakan tetapi, untuk sekarang ini kita ketahui semua mengalami namanya kekeringan atau musim kemarau. Khususnya sebagai petani cabai secara khusus pasti sangat bermasalah dalam situasi seperti ini. Karena musim kemarau kita akan susah, musim hujan pun akan kita susah. Nah, kita sebagai petani karena pekerjaan kita seperti ini, yaitu menanam cabai khususnya bagi para petani cabai, pasti kita harus menanam terus-menerus. Walaupun tantangan cukup berat seperti sekarang ini, yaitu musim panas ini, salah satu tantangannya adalah penyakit tungau, penyakit kulit. Begitu juga dengan lalat buah, itu sangat dominan di musim kemarau seperti ini. Dan salah satu yang menyebabkan kegagalan yang fatal adalah kekurangan air. Nah, kalau kita berbicara masalah musim kemarau, pasti itu salah satunya lah kita tidak bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman itu. Tetapi bisa kawan-kawan perhatikan di samping saya ini, walaupun di tempat saya ini hampir ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut, tanamannya tetap subur, tetap menghasilkan buah yang sangat luar biasa, tanpa ada mengalami namanya kelayuan ataupun kematian. Nah, tentu dalam untuk mencapai usaha seperti ini ada teknik-teknik yang harus kita terapkan. Karena tidak mungkin khususnya di dataran 1000 meter dari permukaan laut ini, biasanya musim kemarau identik dengan sangat-sangat kering kawan-kawan. Berbeda dengan dataran rendah. Kita bisa melakukan sistem irigasi pengairan, tetapi di sini tidak ada air sama sekali, kosong kawan-kawan. Walaupun mungkin ada hujan, tetapi airnya tidak bisa diam karena sangat miring tempatnya kawan-kawan. Jadi air itu akan terus turun ke bawah, tidak ada penyimpanan air di dalam bedengan sama sekali. Tetapi saya mempunyai teknik-teknik yang bisa diterapkan oleh kawan-kawan semua. Dengan teknik ini kita tidak perlu menyiram air pada setiap lubang tanaman cabai itu sendiri. Nah, teknik yang saya gunakan adalah seperti ini. Kita melakukan penyiraman atau pengocoran dengan bahan yang super dahsyat sebenarnya kawan-kawan. Ini sudah tidak asing sebenarnya bagi para petani. Yang saya gunakan adalah asam humat. Nah seperti ini. Ini merek yang kita gunakan adalah Power Soil. Ini kita sudah melakukan sistem penanaman cabai ini ada beberapa tempat kawan-kawan. Walaupun tidak terlalu banyak, tetapi hasilnya cukup memuaskan kawan-kawan. Karena asam humat ini sangat-sangat penting, apalagi di musim kemarau. Fungsi salah satu asam humat adalah untuk menetralkan pH tanah. Itu salah satunya kawan-kawan. Juga asam humat itu sangat penting sebagai istilahnya sebagai spon kawan-kawan. Kalau kita mengisi air pada spon itu akan bertahan cukup lama. Apalagi musim panas seperti ini. Kalau kita menyiramkan air dengan campuran asam humat yang seperti ini, jadi air itu bisa bertahan lama di akar tanaman itu sendiri, sehingga kita tidak perlu melakukan penyiraman. Saya di sini melakukan penyiraman dengan air itu sama sekali tidak ada kawan-kawan, tetapi kita melakukan seperti ini dan kita menggabungkan dengan bakteri Trichoderma dan juga silika karbon seperti ini. Jadi 3 bahan ini sebenarnya kita melakukan ini pada waktu menanam cabai umur 1 hari, kita langsung kocor dengan 3 bahan ini. Inilah fungsinya, artinya kita sterilkan dulu tanahnya kawan-kawan.
kita isi bakteri, kita normalkan pH tanahnya dengan asam humat seperti ini. Silika karbon juga memperbaiki atau dalam arti kata untuk menyuburkan tanah itu bagus sekali kawan-kawan. Dengan 3 bahan seperti ini, jadi tanaman bisa subur seperti ini. Dan juga kita melakukan pengocoran dengan bahan lain kawan-kawan, seperti, nah ini sudah tidak asing lagi bagi para petani sebenarnya, tapi saya akan memberikan tip-tip rahasia yang saya lakukan dalam budidaya tanaman cabai khususnya di musim kemarau ini, agar kita tidak menyiram tanaman itu secara terus-menerus. Ini yang saya lakukan. Saya memberikan pengocoran dengan asam amino, ini mereknya Pigorin kawan-kawan, dan juga kita oplos dengan fosfat cair yang mereknya Mordenpool. Ini sangat bagus sekali. Mengapa saya memberikan fosfat dan asam amino? Karena kita tahu kalau musim panas itu tanaman bisa menjadi stres. Nah, akibat stres bisa mengalami kelayuan bahkan kematian kawan-kawan. Itu menyebabkan kita gagal dalam budidaya tanaman cabai. Kita ini kenyataan di lapangan kawan-kawan. Kita tidak pungkir, sehebat apapun kita menyiram dengan air tanpa memberikan unsur-unsur seperti asam amino, fosfat ini, dan juga silika karbon dan juga asam humat, itu kurang berefektif. Dalam arti kata begini kawan-kawan, jangan salah paham terlebih dahulu. Artinya kita sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan modal untuk mengekat air, tetapi itu kita harus melakukan terus-menerus setiap hari. Bayangkan kita sebagai petani capeknya luar biasa. Saya juga petani, saya mengalami hal yang sama. Tetapi setelah saya menggunakan sistem seperti ini, menggunakan seperti asam humat, bakteri Trichoderma, silika karbon, juga mengocor dengan asam amino merek Pigorin, dan juga kita oplos dengan fosfat cair merek Mordenpool, hasilnya sangat luar biasa seperti ini. Bisa kita lihat sama-sama tanamannya kawan-kawan. Nah, inilah kondisi tanaman cabai saya kawan-kawan yang seperti saya sampaikan tadi. Masih sangat-sangat subur sekali walaupun tempatnya sangat-sangat kering. Ini buahnya sangat gembel sekali, sangat lebat bunganya. Nah, seperti ini. Ini double-double dia seperti ini. Inilah efek pemberian daripada asam amino dan fosfat cair, dan juga efek daripada pengaruh daripada asam humat, silika karbon, dan bakteri Trichoderma yang kita berikan pada waktu melakukan penanaman 1 hari itu kawan-kawan. Nah, seperti ini tingkat-tingkat, ini lahannya kawan-kawan itu lebih tinggi, itu tinggi lagi, di atasnya lagi, kemudian ini turun dan terus turun kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisi tanamannya, sangat-sangat subur sekali, tidak ada mengalami kelayuan. Biasanya kalau musim kemarau seperti ini, identik dengan namanya layu bahkan kematian. Tapi di sini kita tidak ada satupun tanaman yang mengalami namanya kelayuan karena kekurangan air kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisi tanahnya, sangat-sangat kering sekali. Seperti ini, sudah tidak ada dibilang air sama sekali ini. Tetapi walaupun demikian, tanamannya tetap subur, ini batangnya besar-besar. Nah, dosis yang kita gunakan dalam pemberian asam humat, silika karbon, dan bakteri Trichoderma pada waktu mulai awal tanam itu adalah 3 sendok makan penuh itu untuk 20 liter air kita kocor pada lubang tanam ini kawan-kawan, bukan di sini. Dan juga 5 hari berikutnya setelah kita melakukan pengocoran dengan bahan tadi, kemudian kita kocor dengan asam amino dan fosfat cair, dan kita kocor juga di lubang tanam seperti ini dengan dosis 14 liter untuk 3 tutup masing-masingnya kawan-kawan. Sehingga tanamannya sangat-sangat subur seperti ini, tidak mengecewakan kawan-kawan. Nah, kita sebagai petani secara khusus kawan-kawan pasti menginginkan hasil. Apalagi di musim kemarau ini, nanti sebentar lagi diperkirakan harga cabai akan mulai melonjak. Tentunya kita ingin mendapatkan hasil, bahkan keuntungan daripada penanaman ini kawan-kawan. Makanya saya di sini hanya berbagi pengalaman, berbagai informasi kepada kawan-kawan petani semuanya, khususnya bagi para petani pemula. Marilah kita menanam cabai dengan sistem yang tepat guna dan tepat sasaran agar mendapatkan hasil yang sesuai harapan kita, yaitu tanaman sehat, subur, dan menghasilkan yang buah yang cukup lebat seperti ini. Nah, makanya berilah namanya seperti tadi saya katakan, kocor dengan asam amino, fosfat cair, itu sangat bagus sekali apalagi musim panas. Karena asam amino itu mempunyai fungsi yang sangat bagus. Kita ketahui kalau panas sekali, kan kalau kita sebagai manusia sendiri, kalau kita berpanas-panasan bisa sakit kepala, bisa stres kawan-kawan. Nah, itu fungsi asam amino, agar tanaman tidak mengalami stres. Jadi otomatis kalau tidak stres, pertumbuhannya akan normal.
Begitu juga dengan fosfat cair yang merek Pegorin yang saya sampaikan tadi. Fungsinya untuk agar akar tanaman cabai khususnya ini lebih menyerap masuk ke dalam lebih panjang lagi, sehingga dia menyerap unsur hara lebih banyak itu kawan-kawan. Jadi pertumbuhannya sangat kokoh sekali sehingga penyakit itu tidak mudah menyerangnya kawan-kawan. Nah, seperti ini kita sudah bersihkan semua ini. Ini buahnya double-double ini, semua lebat sekali ini kawan-kawan. Walaupun musim panas yang luar biasa, bisa kawan-kawan perhatikan, tanpa mengalami kerontokan dan kelayuan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya lakukan, semoga apa yang saya berikan, saya hanya berbagi informasi, berbagai cara-cara penanaman cabai, perawatan cabai khususnya di musim panas, agar kita menjadi sukses ke depannya sama-sama kawan-kawan.